Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Hari ini kita mau melihat dulu, kira-kira apa alasan ya atau apa penyebab dari terjadinya masalah-masalah yang ada dalam bangsa ini ya. Kita akan melihat sama-sama mengapa ya persoalan bangsa itu masih saja terjadi sampai saat ini. Ya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa masalah itu tidak bisa kita hindari. Tetapi yang menjadi pertanyaan besarnya, ya, mengapa masalah-masalah klasik, ya, masalah-masalah yang sudah sering terjadi, yang sebenarnya tidak perlu lagi terjadi, itu masih terulang-ulang, ya, terjadi di dalam kehidupan kita, ya, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam kehidupan pemerintahan, ya, birokrasi, ya, baik itu di tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Nah, kita akan sama-sama melihat hubungan ya antara Pancasila dan juga permasalahan bangsa. Ini menarik sekali. Kalau kalian semua bisa memperhatikan dengan seksama, bisa memberikan fokus dan konsentrasi, nanti kita akan mendiskusikan banyak hal ya terkait dengan permasalahan bangsa yang bisa kita lihat ya kaitannya dengan implementasi atau pengamalan Pancasila. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, kita akan mulai saja. Saya akan tampilkan slide-nya ya. Oke, tolong kasih jempol di wajah kalau bisa dilihat tampilannya. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Pancasila dan permasalahan bangsa. Nah, perhatikan ya. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita mau melihat dulu ya. Cita-cita dari bangsa Indonesia ya. Apa cita-cita dari bangsa Indonesia? Nah, kita lihat dalam sudut pandang atau perspektif global ya. Saat ini secara menyeluruh ya, kita lihat dalam skala nasional ya. Seharusnya Pancasila itu menjadi falsafah dan ideologi berbangsa dan bernegara. Kenapa ada pernyataan seharusnya? Ternyata sampai saat ini Pancasila itu belum sepenuhnya ya dijadikan sebagai falsafah utama dan ideologi berbangsa dan bernegara. Kita hanya mengakuinya di mulut saja mungkin ya, atau bahkan ada orang-orang yang anti dengan Pancasila. Terbukti sekelompok orang-orang yang ada di Indonesia yang sampai saat ini berusaha untuk memecah belah keutuhan negara kita, mereka tidak mau menerima Pancasila, atau dalam arti mereka menolak Pancasila sebagai falsafah dan ideologi. Ini cita-cita kita yang pertama yang ternyata belum juga terwujud ya. Yang kedua ya, di usia bangsa Indonesia ya, yang ke-76 tahun ya, pada bulan Agustus kemarin kita sudah merayakan. Seharusnya Pancasila dapat mengantarkan masyarakat Indonesia lahir dan batin ya, 76 tahun. Nah, coba kita ibaratkan seorang manusia yang berusia 76 tahun itu modelnya seperti apa ya kira-kira? Emma, kalau seorang berusia 76 tahun itu ciri-cirinya itu seperti apa? Emma, Bapak tanya ke Emma Sulandari. Iya, gimana Pak? Wah, masa kamu tidak bisa dengar Bapak punya pertanyaan?
Seseorang yang berusia 76 tahun itu kira-kira dia punya ciri-ciri itu seperti apa? Sudah tua. Iya, ciri-cirinya. Bapak tahu sudah tua, ini usia tua, tapi ciri-cirinya itu seperti apa? Uh, Orang yang sudah tua ciri-cirinya seperti apa? Beruban. Lupa-lupa. Ya, Ya. sudah sepuh ya, sudah tua, rambutnya sudah putih, wajahnya keriput ya. Kemudian jalannya sudah membungkuk ya, kemudian sudah pikun-pikun ya, sudah sangat tua sekali. Nah, coba kita ibaratkan bangsa kita ya, model harusnya sudah melewati masa-masa kedewasaan ya. Puncak kedewasaan itu dikatakan dewasa itu ketika seseorang masuk pada usia produktif ya, di usia 40 ya, 50, 60. Nah, ini sampai Indonesia sudah berusia 76 tahun, ternyata kesejahteraan lahir ya secara fisik ya dan juga batin ya secara rohani itu belum sepenuhnya terwujud. Ini lagi ya menjadi masalah. Nah, kemudian cita-cita apa lagi ya? Falsafah atau ideologi suatu negara ya harus sesuai dengan dinamika ruang dan waktu, mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang dihadapi di segala bidang. Nah, seharusnya falsafah dan ideologi kita yang kita akui sebagai Pancasila itu harusnya bisa menjawab ya setiap kompleksitas permasalahan ya, dan harus bisa menyesuaikan diri dengan dinamika ruang dan waktu. Artinya dimanapun, kapanpun harusnya ideologi kita itu bisa menjawab. Seharusnya demikian. Tapi kembali pertanyaannya di atas, kenapa ya belum terjadi? Apalagi di tengah perubahan besar yang melanda dunia ya, perubahan arus deras informasi dan komunikasi, era demokratisasi dan globalisasi, di mana teknologi semakin maju, ya, peradaban manusia itu semakin maju, ya, pengetahuan semakin bertambah, ya, kemudian setiap hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan zaman itu terus bergerak. Seharusnya Pancasila juga harusnya mengalami yang namanya perubahan. Ya. Perubahan dalam arti apa? Apakah Pancasila itu harus diubah? Tidak, ya. Tetapi pengamalan Pancasila itu harus kita laksanakan dengan cara yang baru, yang jauh lebih baik, ya. Seharusnya demikian. Tetapi kenyataannya, perhatikan, semuanya itu masih menjadi cita-cita, ya, masih menjadi mimpi yang belum sepenuhnya terwujud, ya. Nah, itu masalah. Ya. Yang terakhir, perubahan besar itu harus kita jalani, ya. Bangsa Indonesia harus tetap berjuang mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, secara konkret dibahas pada alinea keempat ya, bahwa Indonesia diharapkan dapat sejahtera ya, dapat bahagia ya, dapat sejahtera lahir batin ya. Tetapi masalahnya itu masih belum terwujud. Nah, kita akan lihat lagi. Mengapa belum terwujud? Dan mengapa cita-cita bangsa itu harus terwujud? Karena itu menjadi satu landasan, ya, jaminan kesejahteraan bagi bangsa. Ya. Kalau seandainya cita-cita bangsa Indonesia itu terwujud, maka dapat dipastikan seluruh masyarakat Indonesia itu dapat menikmati yang namanya keadilan dan kemakmuran yang merata, ya. Tidak hanya di daerah-daerah pusat, perkotaan, ya, ibu kota, tetapi juga sampai di pelosok-pelosok daerah terpencil. Ya. Nah, Pancasila di era global itu seperti apa ya? Tujuan pembangunan manusia Indonesia sebetulnya adalah manusia yang maju ya, beradab dan bermartabat. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua ya, karakter yang dibangun itu sesuai konsep Pancasila, yang dibangun sesuai dengan konsep Pancasila adalah mengedepankan manusia utama ya, ikhlas atau manusia yang bermanfaat bagi dirinya
keluarga, dan masyarakat. Nah, coba kita maknai, kita hayati poin yang kedua ini. Apakah benar ya manusia-manusia zaman sekarang itu adalah manusia yang bermanfaat bagi dirinya, ya, bagi keluarganya, ya, dan bagi masyarakat, ya. Seperti yang pernah saya kelompokkan, ya, 3 kelompok manusia, ya, masa kanak-kanak, ya, remaja, pemuda, dan juga dewasa, ya. Ada taraf di mana masyarakat Indonesia itu masih ada dalam taraf remaja, ya. Dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri, ya, dan masih belum mau peduli kepada orang lain. Saya gambar ya di sini, ya. Di sini ada 3 tahapan, ya. Nah, di sini adalah tahap anak-anak, ya. Kemudian ini adalah remaja, ya. Kemudian di sini adalah dewasa. Nah, jadi 3 tahapan ini adalah tahapan menuju kepada kedewasaan. Bukan dewasa secara usia, hati-hati ya. Kita tidak bisa memberikan ukuran kedewasaan kepada seseorang dari usia. Salah, itu keliru. Kenapa? Karena usia itu tidak bisa menjadi patokan. Ada orang yang sudah tua tapi perilaku dan sifatnya itu seperti kanak-kanak. Nah, saya kasih contoh. Ya, ciri-ciri dari anak-anak. Sepertinya saya pernah jelaskan, ya, tapi saya harus jelaskan lagi. Nah, ini terkait dengan poin yang kedua, ya. Nah, ciri-ciri anak-anak itu seperti apa? Saya pernah jelaskan. Anak-anak itu suka sekali melakukan apa saja yang dia sukai, tetapi dia belum bisa membedakan itu baik atau tidak baik, ya. Dia masih melakukan segala sesuatu itu belum ada pertimbangan, ya. Dia pegang pisau, bermain dengan pisau contohnya, atau main di pinggir parit, tidak takut kalau jatuh ke dalam parit, dan membuat banyak sekali masalah. Nah, anak-anak itu belum bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia masih membutuhkan yang namanya orang tua, ya, atau orang dewasa untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian ke yang remaja ini, ya. Nah, sekarang yang remaja ini, anak-anak, remaja ini dewasa. Kemudian posisi yang remaja itu mulai belajar untuk memahami apa yang baik, ya, dan juga yang tidak baik, yang salah benar. Nah, tetapi kebanyakan masa remaja itu karakternya itu masih orientasi kepada dirinya sendiri, ya. Dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia sudah bisa belajar, ya, memakai pakaian sendiri, ya, membuat masalah dan juga menyelesaikan masalah. Dia menumpahkan air dan dia membersihkan air tumpahan tersebut karena dia sudah remaja. Nah, kemudian ada satu taraf yang paling di atas, yaitu taraf dewasa, ya. Ciri seseorang yang dewasa, ya, secara mental, psikologi, bahkan integritasnya dikatakan dewasa ketika dia tidak lagi berfokus kepada dirinya sendiri. Dia sudah mampu menyelesaikan masalah pribadi, ya, masalah pribadinya, dan dia sudah mulai untuk belajar membantu menyelesaikan masalah orang lain. Nah, itu ciri dan karakter seorang yang dewasa. Bukan dewasa usia, hati-hati ya, saya tidak katakan dewasa usia. Nah, apakah di sini ada yang bisa menilai dirinya? Kalian ada di taraf yang mana? Kalian ada di taraf anak-anak, remaja, atau dewasa? Mungkin di sini ada yang masih muda, ya, tapi ternyata kalian itu sudah beres untuk menyelesaikan masalah kalian sendiri. Begitu mandirinya, sampai-sampai kalian sudah membantu orang tua, ya, memenuhi nafkah dalam keluarga, membantu usaha orang tua. Nah, itu tandanya berarti Anda sudah memiliki cikal bakal kedewasaan mental yang baik. Nah, dari 3 ini, ya, ini adalah proses, ya, alur perjalanan kedewasaan seseorang, ya. Dia akan terus naik. Nah, ini adalah suatu proses yang dialami oleh setiap orang. Nah, ada satu masalah. Di balik semua ini ada satu masalah, yaitu ada satu karakter, ya, karakter yang kita sebut sebagai manusia jadi-jadian. Saya katakan manusia jadi-jadian karena apa? Ini ada satu tabiat manusia yang sangat aneh, ya.
Dia mengaku diri seseorang yang sudah dewasa. Ya, sudah dewasa, dia katakan dia sudah dewasa. Katanya dia sudah bisa mengatasi masalahnya sendiri. Akhirnya dia mulai sibuk untuk ngurus orang lain, ya. Tapi ternyata ketika diselidiki orang ini, ya, orang yang mengaku diri sebagai orang dewasa ini, ya, tanda kutip ya, tanda kutip. Ternyata dia punya banyak masalah dalam dirinya sendiri yang belum diselesaikan, ya. Dia punya banyak hutang, ya. Di rumah itu suka melawan sama orang tua, ya. Atau mungkin dia punya banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan dan ditinggalkan begitu saja dan mulai sok keluar, ya. Keluar mau membantu orang lain, ya. Coba untuk menyelesaikan masalah orang lain. Nah, ini adalah manusia jadi-jadian. Kenapa saya katakan manusia jadi-jadian? Mereka-mereka inilah yang kadang-kala kita sebut sebagai kelompok orang yang tidak jujur, ya. Artinya dia mau menyelesaikan masalah orang lain tapi ternyata dirinya sendiri tidak beres. Nah, ambil contoh ya, kita sibuk ikut kegiatan kampanye kebersihan, ya. Nah, ini mahasiswa semester 1 Poltekkes ini farmasi adakan kegiatan kampanye kebersihan. Kalian sibuk ya meneriakan kampanye kebersihan kepada masyarakat. Jangan buang sampah sembarangan. Ternyata gini, ketahuan Anda punya rumah, Anda punya kamar tidur sendiri ternyata penuh dengan sampah. Nah, itu artinya apa? Artinya kalian adalah orang yang aneh. Nah, jadi kalau bisa kita mengacu kepada oknum yang atau figur yang dewasa secara dewasa sejati, ya. Saya katakan sejati artinya orang yang dewasa tadi. Nah, ini mengacu kepada poin yang kedua. Kenapa? Karena karakter yang dibangun yang sesuai dengan konsep Pancasila itu adalah karakter yang dewasa. Mereka itu mengutamakan manusia utama yang ikhlas, manusia yang pertama itu bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, ini ciri khas seseorang yang dewasa, ya. Kemudian yang ketiga, mengedepankan nilai, norma, moral, etika, akhlak, ya. Tindak tanduk perbuatannya dan ucapannya santun, mampu menampilkan diri sebagai pemberi solusi pada setiap persoalan kebangsaan. Adakah di antara kalian yang memiliki jiwa patriot seperti ini? Tanyakan itu ke dalam diri kalian, ya. Kalau seandainya belum, mulailah melatih diri untuk memiliki jiwa patriotisme mulai dari saat ini. Nah, ya. Apalagi pemimpin yang dicontohkan oleh para founding fathers, ya, para pendiri bangsa, ya. Pendiri bangsa ini kan kita tahu siapa founding fathers. Mereka itu adalah para pahlawan. Baik itu pahlawan nasional, ya, pahlawan revolusi, ya. Bahkan mereka adalah tokoh-tokoh yang pernah hadir dan memiliki jasa besar di dalam menentukan arah pembangunan bangsa kita. Bahkan mereka lah yang meletakkan landasan, ya, kemerdekaan bagi bangsa kita. Bukan hanya ketika Indonesia mau merdeka, ya, tetapi sejak sebelum Indonesia merdeka itu ada perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan. Bahkan setelah Indonesia merdeka, ada juga tokoh-tokoh pejuang yang sampai saat ini terus berusaha lebih extra all out, ya, dalam yang proaktif dalam masalah kebangsaan. Mereka itu adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka pahlawan-pahlawan tidak dikenal yang seringkali menggaungkan upaya-upaya untuk mau melakukan usaha pengembangan, ya, atau menyelesaikan masalah bangsa, tapi mereka tidak mau tampil, ya. Mereka tidak perlu menyombongkan diri, ya. Nah, karena Pancasila adalah jati diri bangsa. Tadi pertanyaan yang sebelumnya, mengapa kita harus mewujudkan yang namanya pengamalan Pancasila? Kenapa harus kita lakukan? Karena Pancasila itu adalah jati diri dari bangsa kita Indonesia. Aduh, ya. Begitu bermakna sekali, ya, makna dari Pancasila. Pancasila itu adalah jati diri kita, identitas kita. Malu rasanya kalau kita tidak mengamalkan yang namanya Pancasila, yang adalah jati diri kita. Ibarat seperti ini, ya. Anda adalah seorang Jawa, ya, yang dari suku Jawa. Ada budaya sopan santun yang begitu tinggi, ya. Dalam tradisi Jawa, ya, itu ada budaya kesantunan yang sangat dijunjung tinggi.
Anda yang seorang Jawa tapi perilakunya itu kasar ya, bahasanya itu kasar, suka memaki, contoh ya, contoh ini. Itu kan sangat bertentangan kan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Jawa. Ya semua budaya pasti tidak mau bahasa kasar, tapi di dalam budaya Jawa itu ada nilai kesantunan yang begitu dijunjung tinggi. Nah, kita akan malu sebagai orang Jawa, loh katanya kamu wong Jawa, kok perilakunya kasar, perilakunya kok suka memaki. Nah, itu pasti akan mempermalukan jati diri Anda sebagai orang Jawa. Demikian juga dengan kita yang lain. Ya. Kita yang orang asli Papua, kita punya budaya, akar kebudayaan yang begitu kuat, tapi ternyata kita tidak melakukan tradisi budaya kita tersebut. Ya, kita sudah mati rasa, ibaratnya mati rasa dengan kritik terhadap perilaku kita. Ya, kita sudah malas tahu. Hati-hati, orang yang sudah mati rasa, yang sudah tidak menghargai lagi jati diri bangsanya, itu adalah orang yang bisa saja menjadi aktor atau perusak dari bangsa Indonesia itu sendiri. Hati-hati ya, kita justru bisa jadi perusak ya, perusak negara, bahkan tanah ini bisa kita rusak. Nah, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya perhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup ya, bangsa itu sudah terwujud dalam kehidupan masyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam suatu sistem nilai. Nah, apa artinya? Artinya bahwa ketika ya Pancasila, ini anggap Pancasila ya, Pancasila ini belum ada, belum dirumuskan ya, nilai-nilai Pancasila itu sudah dilakukan oleh para nenek moyang kita ya. Kita punya kakek nenek ya, kita punya tokoh-tokoh adat di daerah-daerah itu sudah melakukan yang namanya nilai-nilai Pancasila. Karena sekali lagi ini kesekian kalinya saya tekankan bahwa Pancasila itu digali tidak dari luar. Pancasila itu digali dari akar kebudayaan masyarakat Indonesia itu sendiri ya. Nah, jadi sejak zaman dahulu ya, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Nah, jadi banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu merupakan perwujudan ya, atau bahasa akademisnya itu sebuah representasi, perwakilan dari nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam budaya bangsa kita. Orang Serui punya nilai-nilai kebudayaan, orang Batak punya nilai-nilai kebudayaan, orang Maluku, NTT, Kalimantan, dan seterusnya. Semua nilai-nilai yang dimiliki oleh budaya kita masing-masing itu diangkat kembali dan direpresentasikan kembali oleh Pancasila. Nah, jadi kalau kita mau pahami secara menyeluruh, 5 sila yang ada dalam sila Pancasila itu sudah memuat segala hal tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya kita masing-masing. Nah, Bapak kasih contoh ini ya. Ini beberapa contoh tentang tradisi atau nilai-nilai positif yang kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia yang pertama itu sangat terkenal dengan artinya tabiatnya ya, perilakunya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan toleran. Bukan masyarakat Indonesia kalau dia itu ateis ya. Itu sampai aneh ya kalau seandainya ada kita temukan masyarakat Indonesia yang kamu agamamu apa? Oh, saya tidak punya agama, saya tidak percaya sama Tuhan. Wah, kok kamu hidup di Indonesia? Ya, kecuali dia itu adalah seorang warga negara Korea Utara contohnya, ya kan? Korea Utara itu kan berfaham fasih ini kan komunisme kan, mereka begitu menjunjung tinggi. Tidak ada kepercayaan dan juga perilaku toleran. Masyarakat Indonesia itu begitu terkenal dengan budaya toleran. Tapi itu dulu ya, itu dulu. Sekarang Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari budaya toleran ini sudah semakin jarang kita temukan. Ya paling hanya sesama teman saja ya. Toleran hanya sesama keluarga saja ya. Hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja. Padahal selama kita adalah sama-sama masyarakat Indonesia, kita adalah satu darah ya. Siapapun tanpa memandang bulu kita harus mau berbuat baik. Nah, ini masalahnya. Kemudian yang kedua, gotong royong. Gotong royong. Awas ya, jangan sampai di sini ada yang belum tahu apa arti gotong royong. Saya mau tanya langsung kepada kalian.
Rosa, apa itu gotong royong? Yang kita pahami dalam tradisi kita ya, atau ya kebiasaan masyarakat Indonesia gotong royong. Apa itu gotong royong? Bersama-sama, bahu-membahu. Bersama-sama dalam apa? Kayak misalnya ada bersih-bersih lingkungan gitu. Kita sama-sama bersih-bersih. Bersama-sama bersih. Oke ya, sudah punya. Pokoknya namanya orang kalau lagi sama-sama bersih-bersih itu namanya gotong royong ya, begitu ya? Iya. Oke. Coba saya mau tanya kepada Alessandro. Alessandro, kira-kira kamu punya jawaban yang berbeda tidak dari Rosa? Gotong royong itu apa ya? Wujudnya seperti apa? Alessandro, Ya, jawab. Pak. Jawab, silakan dijawab. Gotong royong itu seperti saling membantu, Pak. Saling membantu ya, saling tolong-menolong begitu ya. Iya, Pak. Gotong royong itu adalah suatu upaya, perbuatan ya yang keluar dari dalam hati, yang diwujudkan dalam tindakan untuk membantu meringankan beban orang lain. Itu arti dari gotong royong, maknanya dalam ya. Kita punya empati dari dalam diri untuk bergotong royong. Itu makna aslinya. Gotong royong dengan tulus ikhlas. Itu namanya gotong royong. Tapi sekarang coba Anda lihat di jalan-jalan di mana. Ada juga makna gotong royong. Tadi Rosa bilang, pokoknya kalau sama-sama kerja itu gotong royong. Ada orang yang gotong royong di jalan, memperbaiki jalan. Ya. Tapi itu jalan mereka sendiri. Jalan masuk mereka sendiri. Dan biasanya kita kalau lihat di Jayapura ini, kalau ada orang inisiatif kasih perbaiki jalan, ya, bersih-bersihkan jalan, di situ ada apa ya? Ada apa? Ada apa di situ yang mereka taruh di situ? Sumbangan, Pak. Ya? Karton. Sumbangan, Pak. Karton. Karton untuk apa? Sumbangan, Pak. Isi uang. Sumbangan. Sumbangan untuk apa kira-kira? Sukarela. Pak. Kalau tidak ada karton bisa tidak ya? Pertanyaannya. Bisa tidak ya mereka bersihkan itu tanpa harus ada karton? Inisiatif membersihkan jalan mereka sendiri, tempat yang mereka gunakan tanpa harus ada karton itu bisa tidak ya? Sepertinya tidak bisa, Pak. Sepertinya susah ya. Artinya apa? Artinya gotong royong itu sudah bergeser. Makna gotong royong itu sudah tidak sesuai dengan makna sejatinya. Gotong royong itu tulus ikhlas, kita membantu. Nah, ada lagi ini perbuatan atau wujud gotong royong yang saya lihat ini cukup aneh juga. Nah, gotong royong artinya hari ini saya bantu kamu ya, nanti besok kamu bantu saya. Nah, pokoknya hari ini saya bantu bersihkan rumahmu, tapi besok kamu harus bantu bersihkan rumah saya. Semacam ada kesepakatan di awal begitu. Macam bagaimana? Macam sengaja mau menolong supaya nanti dia juga ingin ditolong. Nah, itu ibaratnya itu seperti kita itu sudah merencanakan sesuatu untuk balas budi. Nah, itu lagi kayaknya tidak ikhlas. Oke lah, mungkin saat ini kita biasanya seperti itu ya. Antar RW, antar RT, hari ini di RT sini, besok di RT sana saling membahas sampai putar terus ya. Ibarat arisan begitu ya. Nah, tapi makna gotong royong itu tidak seperti itu. Gotong royong itu berangkat dari empati diri melihat kesusahan, kesulitan orang lain, dan saya datang membantu. Sudah, itu saja. Besok kamu mau bantu saya, tidak bantu saya, terserah itu urusan kamu. Yang penting saya mau melakukan hati nurani saya. Saya mau bantu. Entah itu besok saya ditolong kembali, saya dibalas kebaikan, itu saya tidak peduli. Itu urusan nanti. Yang jelas saat ini saya mau melakukan. Nah, itu makna gotong royong. Itu dulu, itu dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Luar biasa. Tapi sekarang ini sudah tergerus, ditelan zaman. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, musyawarah ya, itu salah satu tradisi ya
di berbagai budaya di Indonesia itu suka musyawarah. Itu bagus ya. Musyawarah itu biasanya duduk sama-sama, kita memecahkan masalah sama-sama. Artinya semua kelompok itu dilibatkan ya. Semua unsur itu dilibatkan dan diminta pendapat ya, saran, masukan, dan akhirnya nanti musyawarah tersebut akan menghasilkan satu keputusan terbaik ya yang diterima oleh semua. Meskipun ya kadangkala ada satu dua yang mungkin berselisih paham yang tidak sesuai. Tetapi namanya makna dari musyawarah kita menyatukan pendapat. Meskipun pada akhirnya ada sesuatu yang mungkin itu bertentangan atau mungkin tidak sesuai dengan satu dua orang ya. Itu harus bisa diterima ya. Itu namanya arti musyawarah ya. Namanya kalau kita dalam dunia olahraga kita sebut sebagai sportivitas ya. Nah, itu juga berkaitan sekali dengan nanti sila keempat ya. Nanti yang presentasi sila keempat tentang musyawarah ya, musyawarah. Itu juga sangat penting sekali. Kemudian ya masih yang ketiga ini saya lihat beberapa budaya di Papua itu masih menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah ya, musyawarah adat ya, musyawarah antar RT ya, dan itu bagus sekali ya. Karena apa? Karena kalau seandainya kita tidak lakukan musyawarah, yang terjadi adalah masalah. Yang terjadi adalah pertengkaran, pertikaian. Karena apa? Karena ada orang-orang tertentu mengambil keputusan sendiri-sendiri dan itu sangat berbahaya ya. Jadi ini adalah tradisi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Solidaritas itu nilainya sangat-sangat besar ya. Nilainya itu sangat mahal. Nah, Bapak kasih contoh nilai solidaritas. Solidaritas itu ibarat seperti ini. Saya membangun relasi dengan beberapa teman. Saya membangun keakraban dan juga rasa kekeluargaan yang kuat dengan teman-teman saya. Sampai-sampai saya dan teman-teman saya, kami serasa. Ya. Kami susah sama-sama, senang sama-sama, sama rasa. Ada peribahasa bilang, duduk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Artinya kalau dia susah, saya juga rasanya susah. Saya senang, dia juga senang. Jadi sama rasa. Nah, itu arti dari solidaritas. Ibarat ketika ada orang ya yang susah ya, kita itu langsung cepat merasakan empati yang sama kepada orang yang kita kenal. Nah, itu solidaritas. Meskipun biasanya konteks solidaritas itu hanya berlaku dalam komunitas-komunitas, dalam kelompok-kelompok tertentu ya. Tetapi maknanya itu sangat dalam. Itu artinya kebersamaan ya. Makna solidaritas itu adalah makna kebersamaan. Kesetiakawanan sosial. Nah, kesetiakawanan ini ada dua kata dalam konteks kesetiakawanan. Ada setia dan ada kawan. Ya. Setia kawan. Setia kawan. Coba saya tanya-tanya kalian dulu. Ya. Saya terima kasih ya. Terima kasih kepada kalian yang artinya betul-betul serius ya. Lihat kameranya sampai nyala terus ini saya sangat menghargai sekali. Artinya kalian betul-betul bisa memberikan perhatian. Nah, pernah tidak kalian alami satu kejadian di mana ada teman yang tidak setia kawan? Nah, itu biasanya dilema kita ya, muda-mudi ya. Ada teman yang tidak setia kawan. Kita ini sudah baik, sudah sama-sama, dari kecil sama-sama, besar juga sama-sama, tapi ternyata ketika besar dia mengkhianati saya. Pernah tidak terjadi seperti itu? Saya pernah mengalami waktu kecil ya, waktu masa remaja itu rasanya itu tidak enak sekali ya. Tidak setia kawan begitu. Contoh kita lagi susah sama-sama ya. Kita lagi pergi, kita olahraga atau kita kerja sama-sama. Gini ada teman yang ternyata dia dikasih uang sama ketua RT, suruh bagi-bagi ya. Ini beli minum ya. Belikan teman-teman minum. Ternyata gini uang itu dia simpan sendiri. Dia pakai sendiri, dia belanja sendiri, dan dia makan itu sendiri. Rasanya itu jengkel sekali. Ada teman yang seperti itu, tega sekali ya. Nah, dalam konteks lain juga mungkin ada. Mungkin dalam suasana-suasana yang lain. Bahkan mungkin kalian dalam dunia muda-mudi ya, pacar-pacaran ya. Tega sekali dia itu. Dia itu sahabat saya dari kecil. Sampai besar itu sudah seperti saudara. Tapi tega sekali dia merebut pacar saya. Wah. Ya toh, mungkin pernah ya kalian di sini ya.
Semoga tidak pernah terjadi, karena kalian harus fokus belajar, jangan dulu sibuk pacaran. Nah, mungkin pernah terjadi seperti itu ya, ada teman sendiri yang merebut pacar kalian. Nah, itu rasanya bagaimana? Itu makna dari kesetia kawanan. Ya, itu hanya ilustrasi saja ya. Kita mau gali lebih jauh ya. Nah, di sini saya hanya akan fokus kepada satu tradisi positif yang dilakukan mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong. Mengapa saya angkat tema ini? Karena ini punya makna esensial atau punya makna tersendiri yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Nah, kenapa? Karena nilai-nilai gotong royong itu saat ini sudah mulai tergerus ya. Tergerus itu artinya mulai luntur ya. Nah, kita lihat sama-sama ya. Oke. Jati diri bangsa itu seperti apa? Kita contohkan dalam tradisi gotong royong. Coba Anda perhatikan dengan seksama pengamalan nilai-nilai gotong royong ya. Gotong royong yang sesuai dengan butir-butir di atas ya, yang berkembang di lingkungan masyarakat. Apakah nilai-nilai tersebut masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat atau nilai-nilai itu sudah pudar ya? Kita lihat gambar-gambar ini. Coba perhatikan gambar-gambar ini. Ini gambar apa ya kira-kira? Warga lagi membersihkan kali, Pak. Terima kasih ya. Gampang sekali kita pahami ya. Warga sedang beramai-ramai membersihkan parit ya, parit besar ini. Kali, sungai ya. Biasanya ini kalau ini kita namakan parit. Kalau sungai itu adalah aliran alami ya. Nah, tapi kalau begini biasanya kita katakan parit ya. Atau ya kali buatan. Nah, ini sudah ada kalau kita lihat ini di sini ya, sudah ada endapan-endapan tanah dan membuat penanggalan ya, dan akhirnya mereka yang pakai baju biru ini semacam komunitas masyarakat, mereka lakukan pembersihan. Ya. Nah, ini apa gambaran apa ini? Membersihkan jalan, Bapak. Ya, membersihkan jalan ya. Ini bukan jalan raya, ini semacam jalan kampung ya. Jalan setapak ya yang ada di perkampungan. Nah, mereka rame-rame di situ, lihat ya. Di situ ada tentara, ada hansip juga, ada masyarakat yang terlibat. Bagus sekali. Mereka gotong royong bersama-sama membersihkan jalan. Nah, ini menarik sekali. Mereka angkat apa ini? Angkat rumah, Pak. Rumah ya. Wis, jago sekali ya, mereka bisa angkat rumah ya. Ini kayaknya ini sebenarnya bukan rumah ya, ini semacam pondok ya. Pondokan dari bambu. Kalau rumah dari semen ya kayaknya tidak mungkin ada yang bisa angkat. Ini dari pondokan dari bambu, mereka rame-rame angkat. Luar biasa. Coba kalau seandainya hanya yang baju biru saja yang angkat ini rumah, kira-kira bisa tidak ya? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa, Ya? Pak. Itu makna gotong royong itu kita temukan di sana. Kebersamaan. Menjadikan sesuatu yang berat ketika dikerjakan satu orang itu menjadi mudah dikerjakan bersama-sama. Nah, ini makna dari gotong royong. Nah, sudahlah, kita tidak usah lihat hati mereka. Mereka tuluskah, tidakkah, kerja hanya karena ingin dilihatkah, bagaimana, sudah, tidak usah peduli. Yang jelas kita lihat wujudnya. Ini adalah gotong royong, ini gotong royong, dan gotong royong. Ya. Nah, mengapa gotong royong itu sangat penting? Dasarnya, gotong royong sangat penting karena manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Dia bisa hidup karena ada orang lain. Ada pepatah orang Manado bilang, sitou timou tou, atau bagaimana ya, saya sudah lupa itu. Artinya adalah manusia hidup itu memanusiakan manusia yang lain. Maknanya sungguh berarti ya. Nah, artinya apa? Artinya kita selama hidup di dunia ini kita akan selalu membutuhkan orang lain untuk kita bisa menjadi manusia. Dalam rangka menjalani hari-hari kita sebagai manusia, kita butuh orang lain supaya kita bisa melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan kita seutuhnya. Itu dia ya. Bahkan saya percaya di budaya yang lain juga sama ya. Kita membutuhkan orang lain. Nah, masalahnya apa? Masalahnya saat ini Anda perhatikan. Saya
Coba saya kasih kesempatan coba kalian ya. Coba merenung saat ini. Coba maknai kembali saat ini, apakah nilai-nilai gotong royong itu masih ada, masih kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah makna atau perbuatan gotong royong itu masih bisa kita jumpai dengan mudah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Coba saya kasih kesempatan ya 30 detik, coba kalian merenung ya dan ingat-ingat. Ataukah ada pendapat lain? Mungkin kalian bisa, aduh Pak, saat ini kayaknya gotong royong. Saya akan membutuhkan dua atau tiga pendapat dari teman-teman. Silakan dipikirkan ya. Oke, sudah ada. Oke, saya kasih kesempatan. Coba berikan pendapat kalian tentang dilema gotong royong saat ini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana? Gotong royong yang ada itu seperti apa? Coba saya baca dulu ya di kamus ya, arti kata gotong royong ya. Sebentar ya. Lihat ya. Gotong royong. Apa lihat di kamus arti gotong royong. Nah, bekerja bersama-sama. Tolong, menolong, bantu, membantu. Nah, itu makna aslinya. Tolong menolong ya, menolong orang lain. Tentunya dengan tulus ya. Kita tolong bukan supaya kita dilihat orang seperti pahlawan, bukan. Itu namanya bukan menolong. Nah, coba Anda kasih 1-2 pendapat. Bagaimana saat ini situasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, tidak usah jauh-jauh ya, kita di Jayapura saja bagaimana? Silakan. Apakah mungkin ada yang pernah lihat, Pak, saya pernah lihat loh ada orang itu gotong royong tulus sekali. Aduh Pak, saya lihat kayaknya sekarang itu orang itu sudah tidak tulus ya. Kalau kerjasama itu selalu ingin tampil ya. Sekarang kan ada tradisi toh, kerja sedikit selfie ya. Bikin satu aksi yang yang baik itu selalu selfie begini ya. Bahkan kasih pemberian bantuan sama orang itu kalau bisa itu ada yang dokumentasikan, di foto begitu ya. Tidak ada yang kasih sembunyi-sembunyi. Ibarat ada pepatah bilang memberi dengan tangan kanan, tangan kiri itu tidak perlu melihat ya. Nah itu ya makanya ya. Coba kasih 1-2 pendapat dulu. Saya mau lihat. Jangan sampai hanya Bapak sendiri yang berpikir bahwa budaya gotong royong itu sudah mulai luntur. Apakah hanya saya sendiri atau kalian juga merasakan yang sama? Silakan, ayo bersuara mahasiswa sekalian. Maaf Pak, kalau menurut saya ya di Alfian, daerah, suaranya kuat Alfian supaya teman-teman bisa dengar. iya Pak. Menurut saya ya di sekitar daerah Jayapura yang saya lihat ya, menurut saya kurang tahu sama daerah yang lain. Cuma kalau di Jayapura sendiri tuh kayak udah kurang Pak menurut saya. Kecuali ada keadaan darurat banget Pak, misalnya ada orang kecelakaan, ya itu mungkin beda lagi ceritanya Pak. Kalau misalnya secara Ya. ikhlas kayaknya agak jarang Pak. Oke. Untuk darurat ya, contohnya kecelakaan itu mungkin langsung ya bisa banget. Tapi untuk hal kecil sepele ya, sampah ya dan lain sebagainya itu kadang-kala ya jarang ya, artinya jarang ada inisiatif ya. Betul Pak. Oke, bagus sekali. Oke, silakan. Saya butuh 2 lagi pendapat dari mahasiswa. Saya, Pak. Oke, siapa? Ulinta, Pak. Oke, Ulinta. Bagaimana pendapatmu? Kalau yang saya lihat sih, Pak, yang gotong royong di sekitar wilayah saya yang di sini, Pak, mereka gotong royong, tapi mereka seperti yang Bapak bilang tadi, bikin karton untuk minta uang gitu, Bapak. Taruh karton ya. Iya. Nah, itu ya. Bahkan Ulinta, ya, bagaimana? Silakan pendapatmu. Kemarin saya lihat juga karena itu hanya 1 orang. Terus perkara tidak ada yang ngasih, dia tidak melanjutkan, Bapak. Tidak melanjutkan ke kebersihan itu. Kerjanya. Jadi orang nggak kasih, jadi dia akhirnya jadi malas. Nah, ternyata ujung-ujungnya kita bisa beri kesimpulan bahwa dia hanya sekedar mau cari uang saja, atau nah bahkan pernah saya itu berapa kali mengalami itu sangat-sangat keterlaluan ya. Mereka itu kan kasih karton itu kan
sukarela. Orang mau kasih silakan, tidak juga ya silakan. Mereka tetap kerja. Ada kasus-kasus tertentu itu mungkin ya karena mereka dipengaruhi minuman keras atau mungkin karena orangnya juga nakal ya. Itu kita tidak kasih itu kadang mobil kita itu dipukuli pung ya. Kadang kita tidak kasih itu kita dikasih keluar kata-kata yang jelek. Weh, bayar ini apa segala macam. Seolah itu pemaksaan. Padahal konteksnya itu sukarela. Nah, terima kasih Olinta. Itu satu contoh yang betul-betul memberikan gambaran kondisi kita saat ini seperti apa. Satu lagi pendapat, silakan. Permisi Pak, Siapa? dengan Rista. Oke, Rista, silakan Rista. Saya ini jawaban sama kayak Ulinta tadi. Itu Pak, biasanya tuh kayak banyak gitu tuh, banyak kayak dong. Ya, Rista punya suara gak kuat boleh. Jadi kayak macam dong ada bersihkan jalan atau dong ada kerja bakti atau gotong royong gitu kayak macam orang-orang biasa saja. Dong hanya bersihkan jalan saja tuh gitu. Oke ya. Nah, perhatikan ya, kenapa kita itu punya kesan tentang tentang perilaku gotong royong itu sudah berkesimpulan yang negatif. Karena memang betul kita menyadari bahwa ternyata nilai-nilai gotong royong itu sudah mulai tergerus ya. Kenapa kita katakan zaman dulu itu nilai gotong royong jauh lebih baik ya? Mungkin karena belum dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh negatif ya yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri atau pengaruh dari luar. Nah, jadi budaya individualisme itu ada saat di mana dia itu menjadi sangat baik dalam di dalam teori budaya, sosial budaya itu dikatakan konsep individualisme itu ada saatnya dia menjadi baik ketika dia dalam kaitannya dengan masalah privasi ya. Tetapi ketika dalam konteks sosial, persoalan individualisme itu jadi masalah. Karena apa? Karena hanya berorientasi kepada diri sendiri. Nah, itu jadi persoalan. Sedangkan kita sudah tahu bahwa kita dalam hidup bernegara, kita membutuhkan orang lain. Jarang sekali ada inisiatif kita mau melakukan sesuatu secara bersama-sama. Nah, Bapak mau cerita ya satu pengalaman yang sangat menarik. Ketika Bapak kuliah S2 di Yogyakarta. Nah, ini sangat penting karena apa? Karena Yogyakarta itu adalah satu basis daerah di mana nilai-nilai budaya itu sebenarnya sangat tinggi. Saya minta maaf ya kepada kalian jika di sini ada orang Jogja atau Sulawesi Jawa Tengah ya. Jogja itu terkenal dengan budaya ya, budaya Jawa yang begitu kuat. Nah, satu kali ketika Bapak ada bepergian ya keluar rumah, itu di daerah Kaliurang, di daerah Merapi sana itu kan jalannya turun-turun dari atas ya. Nah, itu ada kontainer yang besar sekali, dia masuk ke dalam toko bangunan. Tapi ketika dia mau keluar truk kontainer itu dia terjebak di tengah jalan begini melintang dan sudah tidak bisa maju, tidak bisa mundur, akhirnya dia ada di tengah-tengah. Dia mau maju itu penuh dengan tumpukan besi berat. Kalau dia maju maka dia akan tabrak itu besi. Kalau dia mundur dia akan masuk ke dalam parit dan sudah stagnan di situ, sudah tidak bisa buat apa-apa. Nah, waktu itu Bapak kebetulan lewat dan juga jadi korban kemacetan. Nah, kalian perhatikan ini nilai yang sangat dalam yang saya mau ceritakan sama kalian. Nah, satu kali tiba-tiba cuaca itu semakin panas ya, sudah beberapa menit berlalu dan tidak ada inisiatif dari setiap orang di situ untuk mau melakukan satu aksi. Semuanya sibuk di atas motornya masing-masing, mengeluh, panas, teriak, marah-marah, dan yang di mobil juga sudah klakson-klakson sampai jalan dari atas sampai bawah, dari utara dan selatan itu sudah penuh dengan kendaraan dan begitu luar biasa macetnya. Nah, Bapak kebetulan ada di daerah-daerah paling depan. Bapak ini orang lagi kuliah ya, orang perantauan di situ. Dan saya lihat tidak ada yang inisiatif ya. Dan tiba-tiba ada seseorang yang tiba-tiba muncul dan dia memberanikan diri untuk mau mengajak orang lain untuk mari sama-sama kita angkat ini besi, kita pindahkan besi sama-sama supaya kontainer ini bisa maju dan kita bisa jalan, kita bisa maju. Dan akhirnya kemacetan itu bisa terurai. Nah, jadi orang ini berusaha memanggil orang-orang yang lain
Tapi ternyata banyak orang yang hanya sekedar berpangku tangan saya gini. Jadi modelnya gini ya, mereka tuh hanya lihat, diajak untuk kerjasama, inisiatif, membantu, tapi tidak mau. Mereka hanya berpangku tangan. Tapi tiba-tiba begini saya lihat ada 1-2 orang. Tapi wajahnya itu kelihatan seperti bukan orang Jawa, ya. Dia itu orang-orang macam orang Timor begitu. Tapi ada juga, saya lihat ada yang pemilik toko dan juga anak buahnya itu ada beberapa yang inisiatif membantu. Tapi saya lihat dari orang-orang yang ada di pinggir jalan yang memang tidak punya urusan, mereka tetap tidak mau turun dan membantu. Mereka hanya nikmati saja mereka punya kehadiran di pinggir jalan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang ini dia mengajak orang yang lain untuk membantu dan akhirnya besi-besi itu bisa terangkat. Besi itu besi jembatan itu berat sekali. Akhirnya barang itu mulai terangkat dan kontainer ini bisa maju. Maju dan akhirnya kontainer ini dia masuk ke dalam toko bangunan dan jalan itu menjadi lapang dan akhirnya kemacetan itu terurai. Nah, kalian tahu tidak? Itu orang itu siapa? Bapak tidak menyombongkan diri ya, tapi saya mau katakan bahwa orang itu adalah Bapak sendiri. Sayalah yang turun dari motor dan saya mengajak semua orang untuk membantu bergotong royong supaya masalah sama-sama ini terselesaikan. Tapi ternyata respon yang diberikan oleh orang-orang yang ada, mayoritas itu mereka adalah orang-orang Jawa, tapi mereka tidak mau peduli. Saya berkesimpulan bahwa ternyata nilai-nilai budaya tentang gotong royong itu sudah sangat luntur ya, dan sudah tidak bisa lagi kita andalkan. Saya sedih sekali melihat situasi itu di mana sebenarnya kita kalau sama-sama ada 10 orang, 20 orang turun sama-sama dan kita mengangkat besi itu, maka besi itu akan menjadi ringan. Tapi buktinya itu kami hanya sekitar 5 orang yang angkat. Sampai Bapak punya telapak tangan ini penuh dengan darah. Besi itu karat. Dan Bapak punya tangan ini banyak yang sobek dan berdarah. Dan akhirnya saya pulang dengan kondisi luka-luka ya. Tangan saya luka, tapi hati saya itu berkecamuk ya. Tapi di sisi lain saya ada rasa senang. Karena apa? Karena saya mau belajar, bukan mau memamerkan diri untuk jadi pahlawan, tidak. Tapi saya berpikir bahwa saya sudah mengambil langkah tepat untuk bisa mengajak orang-orang untuk melakukan satu aksi yang namanya gotong royong. Nah, Bapak menceritakan ini sebenarnya bukan untuk supaya mau mengangkat diri, mengatakan diri hebat. No, sama sekali tidak. Tapi ada satu nilai. Kejadian itu terjadi di Pulau Jawa, di daerah Yogyakarta yang katanya masih begitu kental dengan nilai-nilai budaya. Tapi ternyata budaya itu hanya sebagai simbol saja. Tidak diamalkan dan tidak diamanatkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya, terima kasih untuk jawaban ya dari Rista, dari Ulinta dan juga dari Alfian. Sangat-sangat bagus sekali. Apakah hanya sekedar simbol seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa apakah Pancasila ya atau nilai-nilai yang ada dalam sila itu hanya sekedar sebagai simbol saja? Kita lihat. Apa yang terjadi jika salah satu nilai gotong royong dalam Pancasila bergeser bahkan hilang karena tidak diamalkan ya? Anda lihat ini gambar apa? Itu gambar apa kira-kira ya? Semut, Pak. Semut. Tapi Lagi angkat Semut. makanan. Angkat itu di jari kayaknya deh, kalau nggak salah. Makanan apa? Roti ya? Apa kira-kira itu? Hah? Jamur. Jari. Ada jamur, ada jari. Ini. Jari. Yang ini apa? Yang ini? Yang Oh, ini? jari. Oke, Jari. jari ya. Terus ini apa? Jamur. Jamur. Jamur ya. Jadi kira-kira kita simpulkan ini adalah gambar yang dibesarkan berapa kali? Mungkin sekitar 20 kali ya. Dan saya pikir Anda akan menebak ini, Pak, ini adalah kecoak, Pak, ya. Karena ukurannya besar. Tidak ya, ini adalah gambaran semut yang dibesarkan. Nah, apa kira-kira nilai yang bisa kita ambil dari ilustrasi tentang semut? semut suka gotong royong, Pak, pas bawa makanan. Bagus sekali. Apa lagi? Bekerja keras, Bapak. Pekerja keras. Bagus sekali. Apa lagi? Kerja sama. Pantang menyerah, Bapak. Pantang menyerah. Apa lagi? Kebersamaan sangat. Saling membantu, Pak.
Ada satu nilai yang luar biasa, yang positif ya, Solidaritas, tentang Pak. ya kebersamaan. Kebersamaan. Ya, coba Anda lihat koloni semut. Nah, Anda lihat kerajaan semut. Kerajaan semut itu cirinya apa? Cirinya tidak bisa dihancurkan. Akan selalu terbangun. Saya kalau perhatikan kerajaan semut ya, sarang-sarang semut itu, biar kita siram pakai air ya, kita bakar dengan api, bahkan semutnya juga ikut terbakar. Coba Anda besok datang lagi ke sarang itu, Anda lihat. Besok itu kerajaan itu ada lagi. Ya, sarang semut itu muncul lagi. Itu yang luar biasa. Nah, meskipun ada sisi negatif dari semut, toh, di sini banyak pasti kalian yang makanannya suka dikerumuti semut, terus semutnya kalian bunuh, ya kan tidak? Nah, sebenarnya bukan itu ya. Bapak tidak bilang semut suka mengganggu, suka mencuri, tidak. Tapi ada makna, yaitu makna kebersamaan, makna solidaritas dari semut. Semut itu saking rajinnya, saking kuatnya, saking pantang menyerahnya, begitu tangguh, ya, begitu luar biasa dalam bekerja sama, sampai Anda lihat kerajaan semut itu tidak bisa digoyahkan, artinya tidak bisa dihancurkan. Itu selalu muncul, meskipun dihancurkan, ya, disiram pakai air, selalu saja muncul kerajaan yang baru. Artinya apa? Artinya ketika gotong royong itu dilakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, maka yang terjadi adalah kesatuan dari kelompok etnis ya, atau apa namanya komunitas tersebut itu tidak akan bisa digoyahkan. Konteksnya apa? Konteksnya dalam gambaran kenegaraan kita. Kalau kita sebagai masyarakat Indonesia, kita dapat mengambil nilai-nilai yang positif dari tradisi kebiasaannya semut, maka Indonesia ini pasti tidak akan pernah tergoncangkan. Nah, sampai saat ini Indonesia memang iya, benar, tidak tergoncangkan. Tapi lihat ancaman dari segala arah itu selalu datang silih berganti. Bahkan ancaman itu datang dari diri kita sendiri. Tapi sebaliknya ketika kita contohnya mau bersatu, kita mau gotong royong, kita mau melaksanakan yang namanya amanat gotong royong tersebut, tentu saja kita ini sudah jadi bangsa yang besar ya. Saya yakin kalau seandainya dari dulu kita sudah melaksanakan yang namanya nilai-nilai gotong royong, saya percaya Indonesia saat ini mungkin sudah tidak seperti sekarang. Kita masih lihat sampah di mana-mana, ya kan? Kita masih melihat banjir di mana-mana, ya meskipun kadang-kala floating atau banjir itu diakibatkan karena ulah manusia sendiri. Tapi perhatikan, pasti akan ada situasi di mana banjir itu terhindarkan, ya. Sampah itu terhindarkan, kemiskinan itu terhindarkan, sakit penyakit, masalah-masalah sosial, penyakit-penyakit masyarakat itu pasti akan terhindarkan dan mungkin saja bisa terjadi tapi sangat minim sekali. Pasti juga penjara atau lembaga pemasyarakatan itu sepi, ya, tidak ada penghuninya. Karena apa? Karena tidak ada orang yang mau masuk ke sana, semua berlaku yang baik dan bijaksana. Ya. Jadi berita-berita Metro TV, breaking news itu tidak ada. Karena apa? Karena nggak ada berita kriminal ya. Contohnya macam apa, berita kriminal itu kalau tidak sergap ya, terus berita-berita yang biasanya bahas itu tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada. Ya, kita sudah seperti negara-negara di Eropa yang sudah begitu maju ya. Jadi jarang sekali terjadi kriminalitas. Ya. Tapi sekarang yang terjadi kita masih saja diperhadapkan dengan banyak masalah-masalah sosial di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Saya kasih contoh kecil ini. Kita kalau lihat rumah-rumah di Indonesia itu ciri yang paling kelihatan dari rumah itu apa? Tentang keamanan. Apa coba? Pagar, Pak. Oke, pintar ya. Dia ini pikirannya tajam. Terima kasih. Kita kalau lihat rumah itu pasti ada pagar. Kalau perlu tuh pagar sampai di langit sana ya. Setinggi mungkin lah. Sudah tinggi begitu dong, taruh itu lagi apa namanya, kaca-kaca, beling ya. Tajam-tajam, pisau, ya, kalau perlu taruh strum lagi di pagar. Itu tandanya apa? Tandanya ada ancaman keamanan terkait dengan privasi kita. Itu Indonesia. Coba kita lihat di Eropa sana ya. Ya, kalian mungkin biasalah nonton film barat ya. Biasanya kita lihat rumah-rumah di luar negeri sana itu nggak ada pagarnya.
halaman ya, langsung pagarnya ada, tapi pagarnya itu pendek saja ya, cuma 1 meter, bahkan kita bisa langkahi pagarnya, bisa lompati. Beda kayak di sini kan, di sini tuh kita sudah pagar, kasih beling, kasih CCTV lagi, kasih setrum lagi, sudah begitu kita terasa kurang aman, kita pekerjakan satpam lagi dan lain sebagainya. Karena kita rasa terancam. Kalau di luar negeri itu kayaknya rumah-rumah orang itu sepertinya tidak dikunci ya. Iya, karena ternyata memang begitu aman tingkat keamanan di sana. Nah, itu maknanya apa? Maknanya adalah memang tingkat kriminal itu begitu tinggi. Ancaman terhadap keamanan diri itu begitu tinggi. Belum sepenuhnya terwujud. Nah, itu ilustrasi tentang semut dari makna gotong royong. Beberapa gambaran tentang permasalahan bangsa ya. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan ya telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila. Ini dia. Mahasiswa perhatikan, kalian harus garis bawahi ya. Tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Saya cepat saja ya, saya nggak usah lama-lama karena ini ada beberapa ilustrasi. Masalah pajak contohnya. Berapa dari kita yang sampai saat ini belum menyadari arti penting dari membayar pajak? Ya, pasti banyak dari antara kalian yang belum menyadari pentingnya membayar pajak. Pajak itu kita bayar karena pajak itu suatu saat akan dipakai kembali, diputar kembali dalam rangka pembangunan. Jalan yang kita pakai ini jangan kira kita pakai secara gratis. Ya, itu dibangun dengan biaya, dengan dana. Kita bisa nikmati ya. Coba kalau jalan raya ini nggak ada. Kita pakai motor. Anda pakai motor seharga apapun, kalau Anda jalan di jalan berbatu-batu, pasti tidak akan ada artinya ya. Jadi pajak itu penting. Kesadaran perpajakan menjadi masalah utama bangsa ya, karena uang dari pajak menjadi hutang tulang punggung ya, pembiayaan pembangunan. APBD, contohnya ini ya, 2016 ini menjadi puncak di mana kasus persoalan pajak ya, sebesar 74,6 penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah banyak wajib pajak perorangan maupun badan lembaga instansi yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di sini ada yang sudah bisa membayar pajak sendiri? Belum ya? Sudah, Pak. Oh ada? Wah luar biasa ya. Saya salut dengan kalian ya. Tapi ya kalau bisa jangan uang dari orang tua, dari uang kalian sendiri ya. Itu artinya kalian sudah bisa mandiri membayar pajak. Nah pajak ya, motor, mobil, bahkan pajak perorangan itu kita harus berikan sebagai suatu sumbangan kepada pemerintah. Kenapa? Itu ibarat kita memberikan sumbangan. Supaya ibarat kalau kita dalam komunitas kita kasih iuran. Nah, iuran itu nanti dipakai untuk apa? Dipakai untuk kepentingan bersama. Ini itu makna dari pajak. Coba Anda lihat ya, laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki. Bahkan banyak kekayaan yang disembunyikan. Nah, masih banyak warga negara yang belum mendaftar sebagai wajib pajak. Tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Lihat, ini kira-kira gambaran apa ya? Naik kereta. Ya, oke, naik kereta. Tetapi mereka memilih itu naik di atas itu Pak, di atasnya kereta, di atapnya kereta. Itu sudah tidak boleh lagi sebenarnya. Tidak boleh ya. Betul. Ini sebenarnya maknanya bukan ini ya. Maknanya ini bukan karena kereta ini sudah penuh ya. Sebenarnya tidak. Di dalam itu sebenarnya masih ada tempat-tempat kosong, ada tempat-tempat disediakan tapi berbayar. Beli tiket, Mereka, Pak. ya, mereka yang ada di atas ini mereka tidak mau beli tiket. Mereka mau naik secara gratis ya. Dan pada akhirnya menyebabkan terjadi potensi resiko ya. Mereka bisa saja jatuh, tersengat listrik dan membahayakan diri mereka sendiri. Free rider. Nah, ini dalam istilah lalu lintas itu, dalam istilah transportasi kadang dibilang free rider. Mereka menikmati manfaat pembangunan tanpa berkontribusi melalui pajak. Hal ini diibaratkan seperti penumpang kereta yang tidak membeli tiket tetapi menikmati manfaat transportasi tersebut. Nah, jadi kalau kalian ada pakai motor ke kampus ya, tapi ternyata pajaknya 4 tahun belum dibayar, itu kalian ibarat orang yang menikmati fasilitas tapi tidak mau membayar. Ya. Jadi nanti cek lagi ya, kalian punya STNK motor itu sudah dibayar atau belum. Nah, ini hanya gambaran tentang masalah pajak. Tradisi KKN. Apakah korupsi itu masih terjadi di Indonesia? Masih, Pak.
Asik. Oke, Oke. Pak. Ikuti terus ya, ikuti terus perkuliahan ini karena ini sangat penting ya. Saya tidak peduli dengan yang lain, yang tidak hadir saya tidak peduli. Saya hanya peduli kepada kalian yang mau peduli dengan materi ini. Nah, masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih terjadi ya, baik di pusat maupun daerah. Transparency International merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015 ya, sampai saat ini. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat ke-88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Tidak heran di berita setiap hari ya, kita selalu saya melihat aparat itu membahas ya masalah-masalah korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Nah, ada satu kejadian ya, nanti saya akan tunjukkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai moral Pancasila. Agar perilaku korupsi tersebut ke depan dapat direduksi atau diminimalkan, maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifkan ya di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Kalian nanti. Nah, lihat ini gambar. Kalau kalian simak ya, di tahun 2017 itu ada satu peristiwa yang menghebohkan jagat raya Indonesia ya. Ada seorang anggota DPR ya, bahkan dia itu ketua DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang katanya harus merepresentasikan atau mewakili aspirasi rakyat terkait apa? Kemiskinan, kesenjangan, kesehatan, dan segala hal terkait dengan masalah-masalah finansial. Dia yang seorang wakil rakyat ini harusnya menjadi pahlawan rakyat ya. Harus berusaha memperjuangkan sampai rakyat itu menjadi sejahtera. Tapi ternyata yang dia lakukan adalah apa? Korupsi, Pak. Anggaran pemerintah itu ada 5,84 triliun atau kalau kita rupiahkan itu 5.840 sekian miliar, 5.000 miliar, itu 5 triliun. Dan dia dan kawan-kawannya dan para komplotannya itu mencuri uang negara 2,3 triliun. Ya. Yang dikembalikan itu hanya 250 miliar. Jadi ada 1, sekian triliun itu sudah masuk kantong, masuk perut, ya, dan juga dipakai foya-foya untuk kepentingan pribadinya. Tersangkanya itu ada 7 orang, ya. Jumlah saksinya itu ada 250 orang. Nah, dan ini adalah bagian-bagian dari kronologis aksi pencurian atau korupsi. Nah, kenapa saya angkat persoalan ini? Karena dia ini wakil rakyat, sekolah sampai S3, ya, dijuluki profesor ekonomi. Kuliahnya itu sampai di luar negeri, tapi perilakunya itu lebih bejat daripada seorang yang tidak punya integritas. Ya. Perilakunya itu sudah seperti bukan manusia, ya, tega-teganya. Bahkan yang paling lucu itu ketika dia sudah di penjara, sudah jadi terpidana dan masuk penjara. Di dalam penjara itu masih bisa dia menyuap para petugas penjara agar dia dapat fasilitas mewah di dalam penjara. Itu Pak, kasusnya itu begitu viral. Nah, apa pelajaran yang bisa kita dapat dari sini? Seorang yang berpendidikan tinggi itu tidak bisa menjamin dirinya itu jujur. Itu kuncinya. Masalah lingkungan ya. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun dewasa ini citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan. Perambahan hutan menjadi lahan pertanian dan yang paling santer dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Nah, ini bicara soal lingkungan ya. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah ya. Pembangunan yang tidak memperhatikan andal ya, analisa dampak lingkungan. Polusi yang diakibatkan pabrik kendaraan semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila. Oke, berikan pendapat singkat Anda tentang gambaran ini. Silakan. Silakan beri pendapat tentang
apa namanya, gambar ini? 1-2 orang. Seorang bapak yang sedang membersihkan sungai, Bapak, yang penuh dengan sampah. Oke. Ada lagi? Ini Pak, tempatnya sangat kotor dan tidak terurus Pak. Ya, tapi kalau kita cermati ini kira-kira ini apa ini? Itu kayaknya ini Bapak, apa banjir karena sampah tertumpuk. Oke, ya, mulai. Oke. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ini adalah aliran sungai. Ini semacam jembatan dan air itu mengalir dari bawah ke sebelah sana. Tetapi aliran air ini menjadi terhambat gara-gara sampah. Air nggak bisa lewat, akhirnya air itu meluap. Perhatikan di sini kalau kita lihat, ini sepertinya baru selesai terjadi banjir ini. Airnya naik sampai di atas sini, tenggelam ini. Anak bayi ini tenggelam ini, ya. Sampai sekitar 1 meter, ya. Perhatikan. Dan Bapak ini berusaha untuk mau membersihkan sampah. Sederhana sekali. Saya kasih gambaran. Di sini ada sebuah botol air minuman, ya. Nah, anggap saja ini minuman Kualala ini, ya. Contoh ya, ada di antara kalian ya, siapalah contohnya. Kalian minum minuman, lalu kalian buang itu sampah di pinggir jalan. Seenaknya begitu saja, hanya sekedar lempar begitu. Sepertinya kalian rasanya sudah aman, yang penting kan saya sudah tidak pakai. Nah, tiba-tiba datang hujan deras dan hujan deras itu mengumpulkan botol-botol. Dan ternyata ada 100 orang mahasiswa yang berbuat sama seperti kalian. Lempar sampah di lingkungan kampus Politeknik Kesehatan contohnya. Nah, akhirnya ada 100 botol air di bawah ke aliran sungai dan akhirnya botol-botol itu dia menyumbat saluran air, ya. Ya, selain botol ada juga bungkus plastik, makanan, ada juga sampah-sampah daun, ada juga ya segala macam sampah yang dibuang oleh masyarakat tidak pada tempatnya. Dan akhirnya saluran air ini tertutup. Air nggak bisa lewat dan akhirnya air meluap. Dan terjadilah banjir, ya, banjir. Ketika banjir terjadi, Anda teriak-teriak, tolong, tolong, rumah saya kebanjiran. Tolong, tolong, aduh komputer saya kena air basah, ya, kasur saya basah. Kita semua teriak. Syukur-syukur kalau ternyata yang kena banjir itu adalah kalian yang buang sampah. Syukur-syukur ya, karena kalian kena karma kan. Tapi kalau seandainya orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang ada di daerah hilir ya, mereka itu daerahnya rendah, kalian yang di hulu yang buang itu sampah, tiba-tiba orang-orang yang di hilir kena imbas dari banjir. Tentu sangat menyedihkan sekali. Nah, jadi sederhana tentang sampah. Apakah kalian sudah inisiatif untuk membuang sampah sendiri? Ya, ada pepatah orang-orang bijak ya, katakan begini. Dan ini banyak sudah dilakukan oleh orang-orang di wilayah barat sana karena memang mereka begitu maju sekali soal lingkungan ya, kebersihan lingkungan. Mereka katakan begini, lebih baik mobil saya kotor ya, dipenuhi sampah daripada saya membuang sampah di luar. Lebih baik kantong celana saya, kantong baju saya penuh dengan sampah saya sendiri daripada sampah itu saya buang dan diri saya kelihatan atau terlihat bersih. Nah, maknanya adalah kalau saya punya sampah, saya simpan itu sampah. Nanti pulang atau di mana saya ketemu tempat sampah, saya buang itu sampah. Tidak apa-apa mobil saya penuh dengan sampah, yang penting saya jangan buang sampah. Tapi kalau sekarang kita lihat di Jayapura contohnya, saya itu berapa kali Bapak itu di belakang, lihat di depan, itu ada mobil-mobil pribadi, minta maaf ya, ada juga plat-plat merah, plat-plat dinas, harusnya figur memberi contoh. Mereka itu seenaknya saja, lempar itu tisu, lempar itu kaleng, botol minuman, langsung keluar. Ya. Entah itu jatuhnya di jalan atau di pinggir jalan, terserah. Yang jelas, mereka berusaha supaya dalam mobilnya itu tetap terlihat bersih. Tapi mereka membuat lingkungan itu jadi kotor. Itu dewasa yang palsu yang tadi saya katakan ya. Mereka terlihat dewasa tapi ternyata dewasanya palsu. Bahkan permasalahan bangsa lainnya ya. Masalah disintegrasi ya, disintegrasi ini masalah perpecahan ya. Macam kemarin ya, kasus ya, saya sedih sekali ya di daerah kemarin di daerah mana ya kalau tidak salah, saya lupa ya, tadi malam itu saya baru nonton karena kasusnya kemarin itu terjadi pembakaran puskesmas dan juga sekolah.
oleh kelompok kriminal bersenjata yang ada di pedalaman Papua. Saya sedih sekali ya. Karena apa? Karena puskesmas itu yang pakai itu masyarakat. Saya sepertinya mau menangis. Saya kasihan. Kalau puskesmas itu dibakar, nanti kalau ada masyarakat yang sakit itu mau dibawa kemana? Ada masyarakat yang kritis itu nanti mau dibawa kemana? Terus kalau ada anak-anak yang mau pergi sekolah supaya jadi pintar itu mau pergi kemana? Saya heran juga, ini yang ada dalam pikirannya KKB ini apa ya? Apakah hanya sekedar cari sensasi, cari perhatian atau apa? Kenapa yang dirusak itu justru fasilitas vital ya? Kenapa yang tidak dirusak itu yang langsung saja marah ya, mungkin ke aparat ya, mungkin Koramil ya, atau mungkin kantor tentara saja yang dijadikan pelampiasan. Kenapa harus fasilitas publik ya? Itu saya sedih sekali melihatnya. Masalah apa lagi? Masalah dekadensi moral ya. Anda lihat di televisi ya, seorang bapak perkosa anaknya, seorang anak membunuh orang tuanya, dan lain sebagainya. Dekadensi. Masalah narkoba, belum lagi masalah narkoba. Penegakan hukum yang tidak berkeadilan ya, dan lain sebagainya. Masalah terorisme lagi masih ada. Jadi masalah-masalah ini sebenarnya banyak sekali ya, menjadi PR bagi bangsa kita, menunjukkan bahwa Indonesia ini masih jauh dari yang namanya cita-cita bangsa ya. Bahkan utmost forgotten heroes ya. Nah, dengan melihat permasalahan tersebut, tentu Anda mengerutkan dahi dan bertanya, apakah ada hal positif yang dapat meningkatkan kebanggaan Anda sebagai bagian dari bangsa ini? Sudah tentu hal-hal positif masih banyak ya dibandingkan dengan hal-hal negatif yang terjadi di negara Indonesia. Agar tidak tertarik dan cenderung subjektif hanya memperlihatkan hal-hal yang kurang baik dari bangsa ini, silakan Anda cari tokoh-tokoh yang menginspirasi dalam melawan mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, kenapa sampai yang ada dalam pikiran kita itu lebih banyak masalah? Bapak mau tanya kepada kalian semua. Kenapa ya? Sepertinya masalah itu lebih mudah kita lihat daripada hal-hal yang positif. Padahal tadi pernyataan tadi dikatakan masih banyak sekali hal-hal positif yang sebenarnya bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena masalah itu begitu sensitif ya. Nah, saya kasih gambaran. Coba perhatikan ya. Saya mau tanya sama kalian. Ini saya kasih ilustrasi saja ya. Nah, bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke. Sorry. Nah, ini kira-kira apa ini? Bapak saya ganti warna dulu. Nah, yang kalian lihat ini apa ini? Nah, itu apa? Sebuah titik. Titik, Pak. warna hitam. Hitam. Oke, ketika saya katakan, kalian semua katakan sebuah titik hitam yang kecil sekali ya, tidak? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Tidak ada di sini yang berkata, Bapak, ini adalah selembar kertas putih yang lebar sekali. Nah, yang kalian lihat ini warna hitam, toh, titik hitam. Kenapa kalian tidak bilang, Pak, itu adalah kertas putih? Padahal kan kalau kita lihat yang area yang putih ini kan lebih banyak kan? Kenapa yang kalian komentari, yang kalian respon itu hanya titik hitam? Karena apa? Karena titik hitam ini paling kelihatan. Titik hitam ini ibaratnya itu masalah dalam kehidupan kita. Masalah itu paling dominan, paling kelihatan, paling mudah muncul. Nah, itu hanya ilustrasi saja ya. Kita kembali lagi. Banyak sekali hal-hal yang positif. Kita lihat para tokoh-tokoh ya. Ini siapa? R.A. Kartini. Kartini, Pak. Nah, pintar sekali ya. Ini siapa? B.J. Habibie. Oke. Habibie. Pintar. Ini siapa? Nah, siapa yang tahu ini? Jangan sampai ini Emma punya. Ini Pak, ini kayaknya kakeknya saya nih Pak. Ada di rumah saya fotonya. Siapa ini? Atau Alfiatul mungkin bilang, Pak, itu sepertinya mirip saya punya om itu Pak. Tidak kenal ini. Walah, dia ini adalah tokoh pahlawan pendidikan ini. Ki Hajar Dewantara. 100 ya, Ki Hajar Dewantara. Ini siapa ini? Nah, ini lagi ya, kalian nggak kenal ya, mirip-mirip. Dia adalah Mangunwijaya, seorang tokoh budaya, tokoh sastra yang terkenal ya. Ini siapa ini?
Pak, seperti kayak mirip bule, Pak. Ya memang dia bule. Ya. Tapi namanya kalau kalian baca namanya itu Jawa sekali. Namanya Frans Magnus Suseno. Namanya Indonesia. Nanti saya ceritakan ya orang-orang ini. Nah, R.A. Kartini, dia punya jasa besar dalam mengangkat hak martabat kaum perempuan. Dia memperjuangkan kesetaraan gender yang dulunya dalam budaya-budaya liberal itu perempuan tidak boleh sekolah. Yang sekolah itu hanya laki-laki, perempuan itu urusannya hanya di dapur saja ngurus anak-anak. Tapi bagi Raden Ajeng Kartini itu masalah serius. Dia menjadi pahlawan bagi perempuan. B.J. Habibie, pemikirannya yang begitu cemerlang yang membuat sampai Indonesia ini bisa terkenal secara internasional karena pemikirannya tentang konsep-konsep dalam rumus-rumus teknikal penerbangan. Ya. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh nasional, pahlawan bidang pendidikan, ya, dialah yang menggagas tentang kurikulum 2013 ya. Kurikulum 2013 itu isinya tentang pendidikan kritis. Ya. Indonesia itu nanti pada tahun 2013 baru mulai melakukan ide dari atau pemikiran dari Ki Hajar. Sedangkan jauh sebelumnya itu negara-negara di luar sana, contohnya negara New Zealand ya, Selandia Baru itu sudah puluhan tahun yang lalu itu menggunakan pikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan kritis. Kita Indonesia ini yang baru menyadari bahwa ternyata ada tokoh yang sangat terkenal. Apa pemikiran kritis dari Ki Hajar? Dia katakan gini, kalau seseorang harus belajar, maka dia harus belajar tentang sesuatu yang nyata. Nah itulah yang ada dalam kurikulum 2013. Kalau zaman dulu, di zamannya Bapak itu belajar contohnya biologi. Kita belajar tentang hewan katak. Nah, kita akan buka buku, kita lihat, oh ternyata katak itu seperti ini. Kalau dibedah itu isinya ada ini segala macam. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara dia katakan itu tidak efektif. Yang efektif itu adalah datang bawa katak ke dalam kelas dan lihat bentuk katak seperti apa dan pelajari itu katak. Langsung secara nyata. Atau kalau kita belajar tentang ekosistem air, maka harus ada akuarium yang bisa kita pelajari. Ya. Jadi pemikirannya Ki Hajar ini begitu dalam. Nah itulah yang diterapkan di New Zealand, negara dengan kualitas pendidikan terbaik nomor 1 di dunia. Ternyata mereka itu mengadopsi pemikiran dari orang Indonesia, sedangkan kita sendiri ketinggalan. Aduh, malu sekali ya. Seorang Romo Mangunwijaya, ya, seorang tokoh sastra. Dialah yang mengangkat kembali nilai-nilai sastra Indonesia, ya, hasil-hasil budaya Indonesia yang dulu tidak begitu terkenal, tetapi akhirnya dikenal secara internasional. Ya. Dia memperjuangkan kembali nilai-nilai budaya, karya-karya budaya dari Sabang sampai Merauke, ya, secara khusus budaya-budaya di Jawa sana, dan akhirnya dikenal. Romo Magnus Suseno, aduh ini dia, keturunan Jerman. Dia ini orang Jerman asli, ya, orang Jerman asli. Tetapi dia memilih untuk menjadi warga negara Indonesia karena cintanya yang begitu besar kepada orang Indonesia. Dan akhirnya dia berganti nama menjadi Frans Magnus Suseno. Dia sudah punya banyak sekali karya-karya gemilang, jasa-jasa dan pemikirannya di bidang filsafat, ya, begitu berguna bagi bangsa ini dalam menerapkan berbagai macam kebijakan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, ya, dan segala macam aspek-aspek kehidupan penyelenggaraan negara. Dia saja yang orang asing ini yang mau bilang bukan darah Indonesia, dia punya empati dan kecintaan yang begitu besar sama yang namanya bangsa Indonesia. Kita malu sekali. Malu sebagai warga negara Indonesia, tetapi kita tidak mencintai negara kita dengan sungguh-sungguh. Justru orang lain, ya tanda kutip ya, orang lain yang bukan dari kita, mereka yang datang peduli kepada bangsa ini. Nah, kiranya ini menjadi salah satu refleksi ya bagi kita di dalam kembali menyadari bahwa pentingnya pengamalan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, saya pikir itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan di siang hari ini. Kiranya mahasiswa sekalian, kalian bisa menangkap dengan baik
apa yang kita pelajari. Kiranya kalian bisa mendapatkan manfaat utama dari apa yang kita pelajari. Jangan hanya sekedar ada dalam pikiran, tapi itu dilakukan dalam kehidupan kalian. Suatu saat nanti saya mau mendengar Dea, Rosa, Diona, ya, kemudian Alessandro, dan kalian semua yang ada di sini. Saya punya kerinduan besar suatu saat nanti nama kalian itu akan dikenal. Bukan sebagai narapidana, bukan sebagai kriminal, ya, tapi sebagai pahlawan-pahlawan bangsa. Saya ingin suatu saat nanti nama kalian itu terngiang-ngiang dalam pikiran orang karena kalian berjasa, karena kalian berprestasi, karena kalian melakukan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan tanah kita, tanah Papua, ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, ya. Terakhir saya kasih tugas, ya, tugas individunya ada 2, nanti dikerjakan dalam Google Classroom. Tugas yang pertama, apa manfaat yang diperoleh dari mata kuliah pendidikan Pancasila untuk melihat permasalahan bangsa? Nah, kita kira-kira belajar Pancasila, kita jadikan sebagai kacamata, ya. Ibarat kita jadikan Pancasila itu sebagai kacamata untuk melihat permasalahan bangsa. Apa manfaatnya? Kalian jelaskan secara serius, ya, jelaskan dengan maksimal. Kemudian yang kedua, temukan hubungan antara pendidikan Pancasila yang Anda pelajari dan program studi Anda dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Nah, Anda cari hubungan yang paling erat dan kira-kira apa yang bisa kalian pecahkan masalahnya dari mempelajari Pancasila. Banyak, ya. Nanti kalau kalian sudah kerjakan baru saya kasih pembahasan, ya. Atau saya kasih contohnya satu, ya. Contohnya satu tentang penyalahgunaan obat-obatan. Iya kan, saat ini kan banyak sekali, ya, obat-obat yang dalam kategori keras itu beredar luas di pasaran. Bahkan disalahgunakan, ada yang dijadikan, contohnya obat-obat kategori psikotropika dijadikan sebagai obat-obat penenang. Nah, itu kan melanggar aturan. Nah, contoh kalian cari masalah-masalah dan kalian gunakan pendidikan Pancasila sebagai suatu pendekatan pemecahan masalah. Nanti kerjakan dengan penuh kesungguhan dan kumpulkan pada Google Classroom. Nanti saya akan kasih rubrik, ya, forum. Oke, kira-kira itu saja. Semangat selalu mahasiswa sekalian, ya. Selalu lakukan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai Pancasila. Tunjukkan kalau kalian itu seorang mahasiswa Pancasila. Sampai ketemu, salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat siang.